Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masa muslimin rahmatullah, bila nikmat-nikmat berbahagia, menjaga senantiasa mendapatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kesemuanya itu alhamdulillah kita datang berkumpul di tempat mubarak ini. Guna penyaksian kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang selalu melaksanakan perintahnya dan kita berusaha selalu untuk menjauhi segala larangannya. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi dan Rasul istri Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam, membawa sunnah Rasulullah, dan insyaallah kemana kita mengikutinya kita akan selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Masuk muslimin rahimahullah, bagaimana biasanya kami dari pengurus polisi menyampaikan tentang keadaan keuangan masjid daripada tidak sekan, yakni mengenai saldo Jumat yang lalu sebanyak 32.295.000 rupiah. Pemasukan isi kota amal Jumat yang lalu dan isi kota amal jalanan itu sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian donatur yang masuk sebanyak 300.000 rupiah, sehingga jumlah pemasukan sebanyak 2.300.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran roti per Jumat 1.350.000 rupiah. Kemudian pembelian air pados dan tisu 4 buah 108.000 rupiah, sehingga pengeluaran sebanyak 1.458.000 rupiah. Sehingga saldo pada hari ini yaitu 33.137.000 rupiah. Masyaallah muslimin rahimahullah, marilah kita membacakan Al-Fatihah, berdoa kepada semua donatur dan semua yang memberikan infak dan sedekahnya di masjid kita ini melalui kota amal, baik di jalanan maupun di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan halal, dan rezeki yang berlimpah. Ila dunia Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami mengimbau kepada jemaah sekalian bahwa satu Jumat itu satu pekan, mari kita menginfakkan sebagian daripada harta Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Karena itu merupakan apa yang kita dapatkan merupakan tanggung jawab daripada kita, baik dalam bentuk harta maupun dalam uang, dan insya Allah kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu uang dan juga harta kita apakan, akan ditanya dan kemudian apakah Anda memasukkan infak di masjid atau tidak, ataukah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi saya himbau kepada jemaah sekalian, jangan melewatkan kota amal depan kita sesuai dengan kejelasan kita. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Dan itu merupakan amal jariah, infak dan sedekah, insyaallah di kemana kita ikhlas akan diterima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar, insyaallah selalu setiap Jumat kita mengisi kota amal. Jangan lewatkan begitu saja, Pak. Ini mengimbau pada Bapak sekali, mengingatkan kembali demi kebaikan kita bersama. Jika mana Bapak berbuat baik, insya Allah kebaikannya akan ke Bapak sendiri.
Masalah muslimin rahimahullah. Selanjutnya karena waktu sudah masuk, insyaallah pembawa khutbah pada Jumat hari ini adalah Ustaz Haji Hasanuddin. Bukanlah sudah beliau depan kita dengan judul penutupan Shalihan awali daripada suri malam. Dan kita siap-siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Demikianlah judul khutbah yang akan dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني صدق الله عليه وصدق رسول الله. Jemaah setiap Jumat aku sedang mengingatkan kita agar tetap bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat. Takwa dalam menjalani kehidupan di dunia dengan selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Salah satu perintah Allah yang perlu dipatuhi supaya kehidupan berlangsung dengan damai dan aman adalah pasangan atau toleransi, yakni sikap toleransi kepada sesama umat manusia. Apapun suku, bangsa dan agamanya, sekalipun Islam, bagi umat Islam adalah agama yang diridai Allah. Tapi umat Islam tidak boleh memaksa orang yang tidak seagama untuk menganut Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Kewajiban Nabi SAW dan umatnya hanya mendakwakan kebenaran Islam kepada umat manusia dengan perkataan, perbuatan, dan praktek yang hak itu jelas dan yang batin itu jelas, dan membuktikan bagaimana pemerintahan Nabi dan para sahabatnya tidak memaksakan dengan kekerasan pada umat non Muslim untuk masuk Islam. Bahkan Islam menerima ahli kitab kaum Nasrani dengan penerimaan yang damai dan toleransi. Islam muliakan Nabi Isa alaihissalam dan mensucikannya, namanya membersihkannya dari semua tuduhan dan penghinaan, juga terhadap tuduhan terhadap bundanya Maryam. Jika terjadi perangan antara Romawi dan Kristen melawan pasukan Persia, Majusi, penyembah api, Nabi berharap agar kaum Nasrani yang memenangkan peperangan. Nabi bersedih ketika mulanya Romawi kalah, dan ketika beberapa tahun kemudian Romawi mendapat kemenangan. Rasulullah dan para sahabat yang gembira karena ahli kita sebagai umat beriman kepada Allah dapat mengalahkan penyembah api. Ini pertanda bahwa kaum muslimin juga pasti mengalahkan kaum musyrik di Mekah. Rasulullah tidak mensukai kaum Nasrani yang tidak mempercayainya sebagai nabi. Beliau bersikap toleransi karena mereka juga percaya kepada Allah. Toleransi umat Islam diperlihatkan dalam bentuk perbuatan, baik keadilan, tolong-menolong dalam kehidupan sosial, kebebasan menjalankan ibadah bagi umat beragama, selama dalam agama Islam tidak menampakkan permusuhan, tidak mengusir dan tidak membantu musuh untuk memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri. Maka umat Islam berkewajiban hidup berdampingan secara damai tanpa saling menyakiti. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pasukan Islam dapat menguasai kota Al-Qudus Yerusalem. Pemimpin gereja Yerusalem menyerahkan langsung kunci kota itu kepada Umar bin Khattab. Jika diminta untuk salat di dalam gereja, Umar menolak. Ia minta salat di luar gereja. Umar khawatir kalau ia salat dalam gereja nanti generasi sudahnya akan mengubah gereja jadi masjid. Karena Umar pernah salat. Umar lalu menetapkan jaminan kebebasan beragama bagi semua penduduk Muslim, Yahudi dan Kristen. Rumah ibadah Kristen, gereja dan salib dijamin keamanan dan harta benda mereka tidak diganggu juga. Di tanah tempat salat Umar didirikan Masjid Umar, dan di tempat kuburan beberapa nabi didirikan Masjid Ibrahim. Pada periode Umayyah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan
dibangun dua masjid terkenal, yaitu Qubbatus Sahra dan Masjid Al-Aqsa dekat Masjid Allah. Toleransi, keadilan dan keamanan penduduk dari tiga agama besar berlangsung ratusan tahun. Pada tahun 1909, pasukan Salib menyerbu Yerusalem dan menguasainya. Hampir seluruh penduduk Muslim dibantai, masjid Qubbatus Sahra dijadikan gereja dan Masjid Al-Aqsa dijadikan kuil dan markas panglima dan komando pasukan Salib. Pada tahun 1987, kota Yerusalem berhasil ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Ayyubi. Ditandanya kembali Yerusalem menjadi simbol toleransi. Qubbatus Sahra dan Masjid Al-Aqsa kembali jadi masjid. Gereja-gereja tidak diganggu 7 tahun dalam pemerintahan Islam. Arab Mamluk dan Ottoman, Daulah Utsmaniyah, Yerusalem, Al-Quds menjadi kota yang menjamin toleransi, keadilan dan kedamaian sebagai spirit ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehidupan damai berubah ketika tahun 1910 Inggris yang menguasai beberapa negara Arab melalui Balfour Deklarasi menciptakan negara Yahudi di tanah Palestina. Ditangkaplah orang Yahudi dari Inggris, Amerika, Eropa, dan Asia untuk menempati, merampas pemukiman orang-orang Arab, Muslim maupun Kristen. Solusi saya demi membangun negara menggunakan segala macam cara, mengusir, merangsang, merampas, mengancam, membantai, tanpa menghargai hak asasi dan tak toleransi kepada umat Islam. Maka pada tahun 1909, seorang pemerintahan Australia, dia berkata, yang artinya semestinya tidak ada masjid di kota ini, sehingga orang-orang Yahudi dapat kembali membangun kuil mereka dan kedatangan air Nabi Isa dapat dihidupkan. Toleransi beragama dapat terwujud bila masing-masing tidak menghormati hak asasi, tidak bermusuhan karena perbedaan agama, tidak mengusir dari negeri tempat tinggal, dan tidak membantu menselimi yang berbeda agamanya. Membantu memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum. Wanfa'ni wa iyyakum bis hakim. Wa taqabbalna minkum tilawatan innahu sami'un alim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah berserahkan sesuatu daripada pemimpin kita sampai bersama, dan semua ini adalah yang terdiri adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang kita tidak kecewa karena apa yang dirinya tidak terpilih sebagai, maka kita kembalikan kepada Allah karena urusan kepemimpinan
benar-benar menjadi tentuan Allah Subhanahu. Allah berfirman, tu'til kaman taja, wa tansiru kaman taja, wa tu'izzu man taja, wa tudillu man taja, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita hanya berusaha tentuan dari Allah Subhanahu. Maka sudah dia yang Allah. Kita sebagai orang Islam, apabila orang beriman, maka patut kembali untuk itu kepada bagaimana kita bukan saling merendahkan. Bahkan di antara kita ada yang mengatakan dia munafik. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita tidak akan menilai seorang kecuali pada akhir hayatnya. Boleh jadi orang yang tidak kafir, orang yang menentang Anda, tapi tidak ada dari Allah SWT, dia orang yang menurut Allah SWT, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita lihat sejarah dari Allah Wahsy, dia telah membunuh paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika berjalan, maka saat kembali dia justru dia yang membunuh Salmah kalau Hamzah, dan dia diterima kembali di atas susah. Jadi orang yang membunuh saja orang mukmin, Quran dikatakan satu pemimpin syuhada, tapi dengan kehendak Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita orang yang sudah sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sepatutnya kita saling menghormati, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua dengan rahmat Allah SWT dimasukkan dalam surga Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah masjid di sini dimasukkan oleh Allah SWT dalam surga tanpa hisab, atau masuk langsung ke surga tanpa maut. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat wa ya qadil al-hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام